Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan belajar tentang ERP atau pengenalan ERP dan juga konsep dasarnya. Nah, pernah nggak sih teman-teman merasa ketika menjalankan bisnis itu makin agak ribet ya, atau kompleks mungkin, di mana semua data atau informasinya itu tersebar di mana-mana. Contoh misalkan laporan penjualan di Excel, data karyawan di Google Sheet, stok barang ditulis secara manual di buku, atau invoice itu adanya di email. Nah, kalau teman-teman merasakan situasi tersebut, mungkin ini waktunya teman-teman untuk menggunakan atau kenalan dengan namanya ERP. Nah, di video ini kita akan bahas tentang apa itu ERP dan konsep dasarnya. Kemudian komponen apa saja sih yang ada di sistem ERP, dan juga kita akan coba membandingkan ERP tradisional dengan ERP open source seperti ERP Next. Oke. Nah, ERP sendiri itu adalah sistem, kita bisa bilang sistem atau mungkin bisa dibilang software juga. Intinya adalah sistem ini mengintegrasikan keseluruhan yang ada di dalam sebuah perusahaan, mengelola dan mengotomatisasi proses bisnis mulai dari seperti kayak pembelian atau purchasing, penjualan, kemudian nanti kepersediaan dan lain sebagainya gitu. Intinya sih ERP ini tuh kayak sebagai pusat informasi atau otak tengah dari perusahaan gitu. Semua aktivitas penting tersebut seperti yang saya sudah sebutkan, penjualan, pembelian, keuangan, inventory, HR hingga manufaktur, itu semua dalam satu sistem. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah pakai banyak aplikasi yang berbeda, maka ERP ini akan menggantikan keseluruhan tersebut dan akan menjadi satu dashboard utama. Nah, tentu saja di sini akan ada banyak manfaat. Pertama adalah integrasi data antar departemen. Sebagai contoh misalkan, kebetulan kita udah pernah handle klien, dia bergerak di bidang bukan produksi sih, penerbit ya. Tapi dia nggak menerbit, dia penerbit tetapi dia bukan yang mencetaknya, dia mencetak tetap ke tempat lain atau ke perusahaan lain. Nah, kalau misalkan informasi antar divisi dalam perusahaan tersebut itu berbeda-beda, itu akan repot. Contohnya adalah misalkan bagian purchasing hendak melakukan purchasing pengadaan buku gitu ya. Jadi misalkan dari pihak R&D-nya sudah menentukan buku yang akan dibuat. Anggap contoh misalkan nama bukunya itu Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian bagian purchasing melakukan PO gitu ya, PO ke supplier dengan buku Ada Apa Dengan Cinta. Nah, setelah dibuat PO, kemudian nanti pihak supplier akan mengirimkan barang. Kalau misalkan tidak ada komunikasi, misalkan anggaplah berjalan masing-masing departemen, maka departemen inventory akan melakukan inputan secara bebas-bebas saja. Mungkin buku yang dia terima dari supplier itu dia tulis enggak hanya title Ada Apa Dengan Cinta, misalkan kan ada apa sih dengan cinta misalkan gitu ya. Bisa aja dia menulis secara random atau bebas aja gitu. Itu sangat mungkin sekali dan itu memang terjadi. Maka di sini integrasi data antar departemen itu akan kacau gitu. Apalagi nanti ditambah ke marketing. Misalkan marketing kasih judul bukunya adalah promo bulan Agustus Ada Apa Dengan Cinta. Tentu saja itu tambah kacau lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penjualan, orang gudang ketika akan ngirim akan ngecek dulu nih, ini bener gak sih bukunya yang ini gitu ya. Karena ya informasi judul buku itu tidak sama gitu antar divisi, dan itu akan cukup merepotkan. Nah, salah satu manfaat dari penggunaan ERP adalah data akan selalu konsisten, akan selalu sama gitu ya. Jadi item A di departemen marketing itu akan sama dengan purchasing, akan sama dengan pergudangan. Nah, karena hal seperti itu, tentu saja operasional pun akan menjadi efisien. Nah, karena semua saling terkait, saling nyambung gitu kan. Jadi tidak ada lagi ibaratnya orang persediaan harus confirm dulu ke pihak purchasing atau pihak penjualan. Begitu juga sebaliknya, sehingga tentu saja ini akan menjadi suatu efisiensi dari sebuah proses bisnis. Manfaat lain dari ERP sendiri adalah pembuatan laporan yang cepat dan akurat. Nah, misalkan tadi ya,
misalkan bagian purchasing sudah melakukan PO ke supplier, kemudian datang barang. Ketika datang barang dan diterima oleh pihak persediaan, orang persediaan itu bisa langsung membuat purchasing penerimaan berdasarkan PO yang sudah dibuat oleh pihak purchasing. Begitu juga nanti pihak accounting atau keuangan finance, mereka bisa membuat invoice langsung berdasarkan purchase receipt atau dokumen yang dibuat oleh pihak gudang tanpa harus komunikasi secara langsung, as long as memang data tersebut sudah ada di ERP gitu, sehingga laporan akan bisa dibuat lebih cepat dan akurat. Dan pada saat itu misalkan orang invoicing ya atau orang keuangan membuat dokumen purchase invoice, maka pada saat itu juga hutang akan terbit. Artinya pihak manajemen baik direksi ataupun misalkan manajer itu bisa langsung melihat berapa sih hutang kita pada saat itu juga tanpa harus konfirmasi ke pihak akunting atau keuangan, sehingga pembuatan laporan itu bisa lebih cepat dan akurat. Nah, kita akan coba bahas apa sih aja sih komponen yang ada di ERP gitu ya. Tadi mungkin saya sempat menyinggung gitu kan. Jadi ERP ini akan menyambungkan atau mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari purchasing atau pembelian, kemudian nanti ketika purchase itu masuk barang, datang barang dari supplier, maka itu akan diterima oleh bagian persediaan atau bagian gudang. Nanti bagian gudang itu bisa melakukan aktivitas seperti transfer barang antar gudang atau melakukan stock of name, ataupun misalkan ada proses waste barang cacat misalkan. Kemudian nanti bagian penjualan bisa melakukan sales order hingga invoicing. Tentunya nanti delivery note-nya akan ngambil ke persediaan. Kemudian nanti dari HR itu bisa melakukan presensi, absensi, cuti, penggajian, rekrutmen dan lain sebagainya. Dan nanti ada juga di manufaktur atau produksi, itu ada pembuatan bill of material atau BOM, ada work order atau nanti bisa tracking produksi dan sebagainya, hingga nanti ke project management, terutama yang memang bergerak di bisnis yang mengandalkan atau metode project gitu. Nah, semua modul ini terhubung satu dengan lainnya, sehingga kalau kita balik lagi, sebuah akan satu informasi, satu dashboard. Oke, nah apa sih perbedaan antara ERP tradisional dengan open source? Nah, di sini saya akan coba membagi dua jenis ya, atau dua kategori. Ada ERP tradisional dan ada ERP berbasis open source. ERP tradisional sendiri adalah ERP yang memang dibuat atau dikembangkan oleh perusahaan yang dalam hal ini mereka menjual bisa dalam bentuk lisensi atau service gitu ya, biasanya lisensi. Contoh ERP yang paling ya bisa kita sebut top of mind itu adalah SAP, terus kemudian ada Microsoft Dynamics, ada Oracle, Workday atau Epicor. Secara biaya bisa dibilang memang saya bilang cukup mahal ya, cukup, kecuali kalau memang perusahaan-perusahaan memang perusahaan besar ya, itu cocok banget menggunakan modelan seperti SAP gitu kan. Biayanya cukup mahal, kustomisasi cukup terbatas, kalaupun mungkin biasanya ada biaya tambahan, dan lisensinya itu mereka biasanya menggunakan per user, bahkan ada yang sampai per transaksi. Untuk menggunakannya sendiri memang butuh konsultan khusus. Kalau kayak seperti SAP biasanya mereka ada partner, kalau kayak seperti di Indonesia gitu ya, partner khusus yang memang sudah kerjasama gitu. Dan bahkan untuk menggunakan SAP ini biasanya suka ada sertifikasi seperti itu. Seperti SAP ini memang cocok untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang memang butuh dukungan support dari si vendornya tersebut. Bahkan dari segi keamanan dan pembaharuan dikontrol penuh sama pihak vendor. Waktu implementasinya sendiri biasanya memang relatif cukup lama gitu ya, mulai dari 6 bulan sampai 12 bulan, bahkan bisa mungkin beberapa tahun gitu ketika memang skupnya sangat besar sekali. Dan biasanya modelan ERP ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar multinasional. Tentu saja di Indonesia pun banyak yang menggunakan ERP model ini. Nah, lalu bagaimana dengan open source? Nah, tentu saja
kebutuhan ERP ini bukan hanya pemilik perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang ya UMKM, masih usaha, bukan hanya kecil, bahkan mikro pun tentu saja punya kebutuhan terhadap sistem seperti ini. Maka banyak sekali alternatif atau bisa dibilang open source yang memang bisa digunakan oleh teman-teman pelaku bisnis UMKM. Nah, salah satunya itu ada ERP Next, ada Odoo, ada Dolibar. Mungkin yang cukup populer adalah Odoo. Kalau ERP Next sendiri saya bilang kurang begitu populer di Indonesia, tapi secara benefit manfaat menurut saya sih lebih oke ya. Mungkin nanti di video yang lain saya akan coba bandingkan apa sih bedanya ERP Next dengan Odoo gitu. Nah, konteks ERP open source di sini yang pertama adalah memang gratis, dalam artian teman-teman ya bisa download, bisa setup instalasi sendiri gitu kan. Walaupun seperti Odoo mereka punya dua model, mereka ada yang enterprise, ada juga yang community, tentunya ada perbedaannya gitu. Kemudian secara kustomisasi memang tidak ada batasan, dalam artian karena memang source code-nya bisa diakses, teman-teman bisa modifikasi atau mengkustomisasi, walaupun tentu saja ada hal-hal yang memang best practice atau hal yang secara aturan sudah ditentukan gitu, sehingga nanti ketika ada pengembangan kedepannya itu tidak mengganggu si core-nya atau utamanya. Nah, untuk jenis usahanya sendiri sebetulnya memang cocok untuk modelan usaha kecil menengah gitu ya, karena secara support pun biasanya dukungannya dari komunitas. Kalaupun misalkan dari vendornya atau memang yang memaintainsnya, biasanya memang ada biaya tambahan, tapi saya yakin nggak akan semahal modelan seperti SAP. Dan biasanya biaya lisensinya itu nggak ada lisensi yang gimana, biasanya ada lisensi tapi lebih ke penggunaan server seperti kayak Odoo gitu. Untuk implementasinya sendiri biasanya waktunya relatif cepat ya, 1 bulan pun sebenarnya bisa-bisa aja, 1-3 bulan, tergantung seberapa besar atau seberapa kompleks bisnis kita. Nah, nanti mungkin kedepannya kita akan coba bandingin ya Odoo dengan ERP Next. Tapi intinya adalah buat teman-teman yang memang sedang menjalankan usaha dan butuh alternatif ERP yang terjangkau, tentu saja kita sarankan menggunakan yang open source seperti ERP Next atau Odoo. Tetapi konteks di sini mungkin kita akan lebih banyak tentang ERP Next. Oke, baik. Nah, kalau kita kembali lagi gitu ya. Jadi apakah ERP itu penting? Tentu saja. Gitu ya. Dengan ERP teman-teman bisa melihat laporan keuangan harian tanpa perlu minta ke bagian keuangan atau accounting. Bisa tahu stok secara real time, nggak perlu sampai nanya ke bagian gudang atau persediaan. Kita pun bisa memantau produktivitas karyawan di dashboard. Kita pun bisa make decision berdasarkan data, bukan lagi hanya sekedar perkiraan saja gitu. Intinya ERP mampu melakukan pemrosesan jauh lebih cepat, transparan, dan terkendali. Tentu saja dari segi kelebihan pun akan ada kekurangan, terutama adalah proses transformasi digital ini gitu. Jadi untuk implementasi ERP biasanya memang kadang-kadang yang harus kita perhatikan itu adalah dari sisi human resource-nya gitu kan. Kita sering juga mendapatkan penolakan atau denial gitu ya dari karyawan yang ketika mendengar nanti akan menggunakan ERP, seolah bahwa ketika ERP ini akan diimplementasikan mereka takut digantikan atau malah kena PHK. Padahal sebetulnya ketika implementasi ERP itu dilakukan atau sudah menggunakan ERP, justru orang-orang tersebut bisa lebih produktif, bisa lebih mengerjakan hal lain yang memang lebih urgent ketimbang harus melakukan hal yang sebetulnya memang bisa dilakukan oleh sistem gitu. Jadi hal utama ketika kita akan melakukan implementasi ERP, pastikan bahwa human resource-nya atau orang-orangnya memang sudah siap dengan ERP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini hanya pengenalan ERP saja, perbedaan ERP tradisional dan open source. Dan nanti di video selanjutnya kita akan coba berkenalan dengan ERP Next. Jadi apa itu ERP Next, kemudian bagaimana sih cara instalasi atau cara setupnya,
hingga nanti tentunya teman-teman bisa cukup menguasai ERP/NEXT. Baik teman-teman, sekian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.